Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Walaupun di tengah suasana ketidakpastian karena merebaknya wabah corona di Indonesia khususnya dan di dunia ini umumnya. Namun meskipun begitu, semoga ini tidak menyurutkan kita untuk makin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa, marilah kita haturkan, kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia yang menyebarkan ajarannya dimulai dari kota Mekah hingga akhirnya saat ini tersebar di seluruh penjuru dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama keluarga besar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berusaha, untuk bekerja mencari nafkah seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Jum'ah ayat 10. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal tersebut, berbagai macam profesi dijalani oleh umat manusia, dari mulai nelayan, petani, pekerja kantoran, hingga berwirausaha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menitik beratkan terkait dengan berwirausaha. Berwirausaha merupakan salah satu ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ketika muda, Nabi Muhammad telah berdagang dari Mekah hingga ke Syam, membawa dagangan dari Siti Khadijah. Pada saat ini, berbagai macam jenis wirausaha dapat dilakukan oleh kita semua. Dari mulai industri manufaktur, produk pengolahan makanan, pengolahan produk-produk untuk digunakan sehari-hari, hingga berbagai macam jenis produk lainnya. Sebagai seorang muslim, ada beberapa kaidah yang harus dijalankan agar proses wirausaha tersebut menjadi suatu amal ibadah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah terkait dengan kualitas dari produk. Bila seorang muslim melakukan pengolahan produk, maka dia harus menjamin bahwa kualitas produk yang diolahnya tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ada. Dia harus mencantumkan dalam labelnya tersebut terkait dengan bahan baku, kemudian jenis prosesnya, hingga masa kadaluarsanya. Sehingga saat konsumen membeli produk tersebut, dia akan tahu kapan akan digunakan produknya tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan kuantitas atau jumlah dari barang yang akan dibeli. Seorang muslim harus memastikan bahwa timbangan yang diberikan harus sesuai. Ketika meminta 1 kg, maka yang diberikan adalah 1 kg. Sesungguhnya kecelakaan yang besar bagi para pedagang yang tidak jujur, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yukhsirun. Kecelakaan yang besar bagi orang yang ketika dia meminta diberikan
berat yang sesuai, namun ketika dia menjual, dia memberikan berat yang tidak sesuai. Terkait dengan hal tersebut, seiring sejalan dengan ajaran agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerintah juga memiliki peran terutama dalam hal menjamin kualitas dan kuantitas produk yang dibeli oleh masyarakat. Terkait dengan kualitas, pemerintah telah mensyaratkan kepada para wirausaha untuk melengkapi perizinan-perizinan yang ada, seperti izin PIRT bagi usaha-usaha kecil dan menengah yang hanya memproduksi dan menjual produknya di lintas kota. Sedangkan bila sudah lintas provinsi, maka produk tersebut harus memiliki izin dari BP POM. Dan apabila produk tersebut terkait dengan ketahanan nasional, maka harus memiliki izin SNI. Terkait dengan kuantitas, maka pemerintah pun mensyaratkan agar timbangan serta volume harus sesuai dengan yang dipersyaratkan, yaitu telah ditera maupun dikalibrasi, sehingga produk yang nanti diterima oleh konsumen sesuai dengan yang telah ditentukan. Sebagai penutup, marilah kita mentaati ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka sebagai seorang muslim, saat kita menjalankan dan menerapkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kehidupan ini akan berjalan dengan tenang dan baik. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.